batasan baru tentang metafora dan metonimia. Menurut Rimmer, tahun 2010 halaman 246, menekankan bahwa metafora merupakan aspek semantik dan struktur gramatikal yang bersifat inheren dan fundamental. Batasan itu bertentangan dengan pandangan lama yang membedakan makna literal dengan makna metaforis. Pendapat baru metafora dianggap meliputi baik makna literal maupun retorikal. Lalu, penelitian yang dilakukan oleh Lakoff dan Johnson tahun 1980 mendemonstrasikan bahwa metafora dipakai di medan yang luas dalam pemakaian sehari-hari. Batasan baru itu menuntut bahwa metafora mempunyai pesan sentral dan struktur bahasa. Baik, selanjutnya ciri metafora dan metonimia. Menurut Haas, tahun 1964, perpindahan medan makna dalam Muhajir tahun 2017, halaman 117. Setiap medan makna memiliki konteks kalimat yang tersendiri. Bila sebuah kata mempunyai makna baru, itu berarti mempunyai medan makna baru dan memiliki konteks yang baru pula. Contohnya, kata kaki. Kata kaki yang mempunyai medan atau ranah makna anggota tubuh yang bernyawa, bila berpindah ranah menjadi makhluk yang tak bernyawa pada metafora kaki gunung, itu berarti dia pindah medan makna. Dengan kata lain, kedua kata kaki pada kata kaki yang pertama dan yang kedua memiliki makna yang berlainan. Pindahnya makna dan ranah baru itu merupakan ciri metafora. Black pada Black Analog Model dalam Muhajir tahun 2017 halaman 117. Metafora adalah ide murni, pikiran pribadi, kemauan yang terselubung. Sebaliknya, metafora mengacu secara eksklusif ke kejadian-kejadian umum. Baik, selanjutnya teori baru tentang metafora. Menurut Said, dalam Muhajir tahun 2017 halaman 118, ada dua pandangan tradisional tentang peran metafora dan bahasa. Apa saja pandangan tradisional itu? Yang pertama, pandangan klasik. Yang kedua, pandangan romantik abad 18 dan 19. Lalu ada pandangan semantik kognitif tentang metafora, yang dimana ini dianggap lanjutan dari pandangan klasik. Baik, pertama-tama pandangan klasik. Aristoteles memandang metafora sebagai dekorasi bagi bahasa yang dipakai secara biasa, sebagai alat retorika yang dipakai pada waktu tertentu untuk memperoleh efek tertentu. Pandangan ini menggambarkan metafora sebagai sesuatu yang lain di luar bahasa yang normal. Lalu selanjutnya, pandangan romantik abad 18 dan 19. Pandangan tradisional yang kedua ini tentang metafora sering disebut sebagai pandangan romantik, yang dihubungkan dengan imajinasi pandangan romantik abad ke-18 dan 19. Pandangan yang sangat berbeda tentang metafora. Dalam pandangan ini, metafora dianggap bersifat integral terhadap bahasa dan pikiran sebagai suatu cara mengekspresikan dunia, merupakan bukti peran imajinasi dalam konseptualisasi dan penalaran. Lalu, yang ketiga, pandangan semantik kognitif tentang metafora.
Pandangan semantik kognitif dapat dianggap sebagai lanjutan pandangan klasik tentang metafora. Metafora lebih dikenal sebagai kognitif daripada mekanisme stylistik, atau bukan ciri dekoratif sebuah gaya, melainkan komponen asasi dari kognisi manusia, menurut pandangan semantik kognitif ini. Selanjutnya, teori konseptual tentang metafora. Teori konseptual metafora menurut Gerards, idem, dalam Muhajir tahun 2017 halaman 120, ada 3 preposisi teori tentang konseptual metafora. Yang pertama, pandangan bahwa metafora lebih mengutamakan fenomena kognitif daripada leksikal murni. Lalu yang kedua, metafora harus dianalisis dengan pemetaan 2 ranah. Ranah apa saja? Yaitu ada ranah sumber dan ranah sasaran. Lalu yang ketiga, arti semantik linguistik didasarkan kepada pengalaman. Selanjutnya, metafora sebagai fenomena konseptual. Menurut Gerards tahun 2010 halaman 204, metafora bukan fenomena yang murni leksikal, yang secara superficial diletakkan pada level bahasa. Sebaliknya, metafora merupakan fenomena yang didudukkan secara mendasar sebagai fenomena konseptual, yang berbentuk cara bagaimana kita berpikir, atau tidak sekedar cara kita berbicara. Teori metafora konseptual mengemukakan bukti-bukti yang bervariasi secara sistematis bagi metafora yang bersifat konseptual daripada leksikal. Yang pertama, metafora hadir dalam pola-pola yang melampaui unsur-unsur leksikal yang individual. Contohnya, kita perlu beberapa fakta lagi atau argumennya akan jatuh. Kata jatuh di sini tidak memiliki makna asli yang artinya turun atau bergerak ke bawah secara cepat. Kata jatuh di sini memiliki makna lain. Lalu yang kedua, bayang-bayang metaforik dapat dipakai secara kreatif. Sepasang ekspresi yang mengandung pola metaforik bersifat terbuka, tidak hanya sebatas pola konvensional, tetapi menarik ekspresi metaforik yang baru. Contoh, teori dan argumen adalah sebuah bangunan. Kata bangunan ini bukan berarti sebuah pondasi, tetapi memiliki makna lain, yang intinya sama seperti sebuah pedoman. Lalu yang ketiga, pola metaforik bisa terjadi di luar bahasa. Contoh sederhananya saja, ketika orang mengacungkan jempol ke atas, akan lain maknanya dengan mengacungkan jempol ke bawah. Ketika seseorang mengacungkan jempol ke atas, itu berarti dia memberikan apresiasi kepada orang yang diacungkan jempol. Sedangkan ketika mengacungkan jempol ke bawah, itu memiliki makna sebaliknya, makna yang buruk. Materi selanjutnya adalah tipe-tipe metafora. Menurut Coveses tahun 2002 halaman 33 dalam bukunya Metaphor A Practical Introduction memberikan 3 klasifikasi metafora. Apa saja? Yang pertama, metafora struktural, yang kedua, metafora orientasional, dan yang ketiga, metafora ontologikal. Nah, pertama-tama saya akan membahas tentang metafora struktural.
Metafora struktural menunjukkan penggambaran suatu konsep dengan menggunakan konsep lain agar mempermudah pemahaman. Metafora struktural adalah metafora konvensional di mana suatu konsep dipahami dan diekspresikan dengan struktur konsep lain. Dalam teori metafora Wyckoff dan Johnson, terdapat dua ranah konseptual, yaitu ranah sumber dan ranah sasaran. Ranah sumber adalah ranah yang umumnya berupa hal-hal biasa yang ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Ranah sumber ini lebih bersifat konkret, sedangkan ranah sasaran bersifat abstrak. Dengan demikian, pemahaman sebuah konsep yang abstrak atau sulit dipahami dapat dengan mudah dicerna ketika dikaitkan dengan konsep lain yang lebih nyata atau konkret di dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, akhirnya waktu untuk mengambil keputusan mengenai masalah itu telah datang. Kata waktu untuk memutuskan tentang masalah ini akhirnya datang. Selain waktu diperlakukan sebagai benda fisik, waktu juga dianggap seolah dapat bergerak. Dalam contoh tersebut, waktu bergerak dari titik awal dimulainya masalah itu terjadi ke titik di mana seseorang dituntut harus memberikan keputusan. Selanjutnya, metafora orientasional. Metafora ini memberikan konsep oriental dengan mengasosiasikannya ke wilayah dunia abstrak dengan aspek dunia pengetahuan dari pengalaman, yang didasarkan kepada bagaimana manusia memahami orientasinya dalam ruang fisik. Contohnya, hari ini saya merasa terbang. Kata terbang di sini bukan berarti kita memiliki sayap dan untuk terbang seperti burung, melainkan kata terbang di sini yang artinya kita merasa senang atas apa yang terjadi hari ini. Yang terakhir adalah metafora ontologis. Metafora ontologis adalah metafora yang mengonsepkan hal-hal yang abstrak, seperti pikiran, pengalaman, dan proses ke dalam sesuatu yang bersifat konkret. Metafora ontologis juga melihat kejadian, aktivitas, emosi, dan ide sebagai entitas atau substansi. Metafora ini mengonseptualisasikan sesuatu pengalaman dan proses abstrak lainnya ke sesuatu yang memiliki properti fisik tertentu. Dengan kata lain, metafora ini menganggap nomina abstrak sebagai nomina konkret yang didasarkan pada pengalaman. Contohnya, hidup dengan mendekap kecemasan. Mendekap kecemasan itu memiliki arti kecemasan itu bukanlah suatu barang, melainkan kondisi mental. Meskipun demikian, ungkapan tersebut pada kata kecemasan dan mendekap bisa digunakan. Dengan kata lain, kita memperlakukan kecemasan itu sebagai benda, sebagai sesuatu yang dapat disentuh, sebagai sesuatu yang dapat didekap, dan menganggap kecemasan itu seperti sesuatu yang dapat kita lihat seperti apa wujudnya. Pada contoh tersebut, dapat dipahami bahwa nomina abstrak bisa dianggap sebagai nomina konkret berdasarkan pada pengalaman. Baik,
Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila materi yang saya sampaikan kurang dapat dimengerti oleh teman-teman. Dan apabila kata-kata yang saya gunakan kurang berkenan, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.